Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Kita berjumpa lagi ya kelas 11 IPS 2 pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana kabar kalian? Kurang baik. Kurang baik nih. Kurang baik kenapa Mas? Habis istirahat ya? Ya habis istirahat jadinya juga sumuk ya. Oke. Nah, memang jam siang ini kan jam-jamnya lapar ya, jam-jamnya ngantuk ya. Nanti semoga pada kegiatan belajar kali ini kita semua bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Baik, untuk lebih intim lagi ya, lebih memaknai belajar kali ini, mari salah satu atau ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan belajar kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Sebelumnya coba saya presensi dulu. Ini kok kelihatannya semuanya masuk ya, tapi kita ada dua yang kosong ya. Nanti yang saya cek dulu. Kira-kira siapa yang tidak masuk? Handi. Oke, ini di presensi ada dua ya. Ada Nabila, Jin, sama Tri Nurhayati. Oh sudah ya. Oke, nah apa? Semoga Mbak Nabila dan Mbak Tri segera bisa menyusul atau bisa masuk di pertemuan selanjutnya. Baik, anak-anakku semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita juga sudah mencapai pada puncak atau pada akhir dari pembelajaran kita di semester dasar, yaitu di materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini, ada sedikit kata-kata mutiara untuk kita semua ya. Ini kata-kata mutiara. Selesaikanlah apa yang telah kamu mulai. Apa yang udah kamu mulai sampai saat ini? Ya, yang paling jelas terlihat adalah kalian mulai berada atau belajar di SMA Negeri 1 Polo. Ya. Pada kesempatan kali ini, ini harapan saya secara pribadi dan secara sebagai guru kalian, jangan sampai kalian berakhir atau memutuskan untuk putus sekolah. Ya, jadi kalian harus selesaikan apa yang sudah kamu mulai, karena di dalam kehidupan nanti setelah kalian lulus dari dunia pendidikan, lulus dari kelas, ya, kalian akan berada di dunia yang luar biasa. Semuanya bergantung pada kalian. Maka dari itu, ketika apa yang sudah kamu pilih, maka itu yang perlu kamu selesaikan terlebih dahulu. Ya, sehingga seperti yang tadi saya berikan gambar, sebuah motivasi itu akan menimbulkan atau akan berefek pada yang pertama, attitude kita. Ketika kita memiliki motivasi yang bagus, maka bisa terlihat juga attitude kita, sikap kita di dalam menyikapi sesuatu juga akan terlihat bagus. Kesuksesan juga bisa didandasi dari motivasi. Ya, seperti waktu zaman kalian waktu kecil ditanya cita-citanya apa, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter dan sebagainya. Walaupun itu tidak berada atau mungkin kalian hanya melihat dari saya suka lihat tentara, saya suka lihat pilot, suka lihat dokter, tapi ternyata itu menjadi motivasi diri dan itu bisa membawa kalian kepada kesuksesan. Kemudian yang ketiga, performance atau tampilan kalian, ya. Maksudnya ini performance kalian itu adalah keaktifan kalian di dalam kehidupan itu sangat terlihat, ya. Maka dari itu harapannya ketika kamu memiliki motivasi, pasti kamu secara tidak langsung kamu memiliki daya saing atau keaktifan yang luar biasa daripada orang-orang yang mungkin tidak memiliki motivasi. Berikutnya ada support. Otomatis dengan adanya motivasi, support, ya, ada dorongan, ada dukungan dari orang lain yang mau membantu kalian untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Dan yang jelas
motivasi itu menciptakan ide, ya. Ide yang luar biasa timbul ketika motivasinya luar biasa. Dan yang terakhir, goals atau tujuan. Nah, ketika kalian memiliki motivasi, pasti kamu punya motivasi atau punya tujuan hidup. Maka dari itu, mulai sekarang camkan atau mungkin milikilah motivasi supaya kalian semua bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya. Oke, kayaknya sumuk ya? Iya. Tambah biar tambah sumuk apa gimana? Kalau kelihatan ngantuk gini ya. Saya ada permainan ini. Nanti, iya. Nanti saya akan menampilkan sebuah apa ya? Bukan menampilkan ya, menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Ya. Saya punya, nah kebetulan kemarin waktu di hari guru saya dapat bunga ya, dari kelas kalian asli juga ya, sebelah saudara. Ini nanti bunga ini akan kalian bawa ya. Ketika lagunya nyala, lagu saya putar, sedangkan bunganya kalian geser. Saya akan secara random menghentikan lagu itu, dan ketika siapa yang memegang memegang bunga ini saat lagu itu berhenti, maka dia wajib untuk menyampaikan apa yang dia rasakan pada hari ini, perasaan sampai hari ini. Oke, gitu ya? Siap ya? Siap ada ya? Absen satu, Acun gimana Acun? Oke, dari belakang nanti ya. Silakan Bu Acun pegang bunganya dulu. Nanti silakan dibawa ya. Mau dikasihkan ke siapa? Bebas. Lalu bagaimana cara memberikannya? Mbak Acun silakan berdiri cari. Kita masuk di meja yang pertama siapa ya? Oke, siap ya. Kita mulai dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran ya. Oke. Ya jadi masuk di nomor ya, oke, siap, sudah siap semua ya? Biar fokusnya pas ya. Oke. Oh, sebentar. Lagunya sih mau bagus. Lagunya yang gimana? Ya. Coba, Pak Acun sudah siap ya? Oke. Lagunya bunyi, pokoknya langsung dikasihkan ke tempat yang paling tuju. Oke. Saya akan lihat tosnya kapan gitu ya. Boleh silakan. Boleh silakan diputar bunganya. Apa semua boleh aja. Langsung dikasihkan yang menerima sudah otomatis langsung menerima, langsung ditarik ke yang lainnya. Ayo Mas Dimas, gimana perasaan kamu hari ini? Senang cabut pusing, oke. Ya, kalau pusing matematika ya, bisa matematika ya? Alah, senang cabut pusing, oke. Aman. Oke Mas Dimas, siap-siap ya. Lanjutkan berikutnya. Silakan Mas. Ya, benar. Apa yang kamu rasakan hari ini? Senang kau, Mas. Berotak bisa. Ya, terima kasih saja.
Oke. Ya. Silakan diputar lagi Mas. Gak boleh dilempar loh ya. Ya, apa Mbak yang merasakan hari ini? Silakan. Capek, oke. Nah apa? Kita jujur-jujur aja ya, capek. Oh ya Pak ya, jujur-jujur aja. Ya, jujur aja. Kalau ada yang bilang, Pak saya patah hati, sampaikan aja. Ya silakan diputar lagi Pak. Tentu tidak. Ya, masih. Ya, silakan. Oke, Mama silakan sampaikan apa yang kamu rasakan hari ini. Hah? Ya. Iya. Ya apa? Apa yang dikatakan? Senang? Merasa? Oke. Ini kok banyak yang senang sama pusing ya? Yes. Apa-apa ya? Oke. Matematika, Terima kasih Pak. buat apa ya namanya ya? Kita buat mengungkapkan perasaan kita ya. Loh, anak-anakku semuanya, kenapa kok saya sebelum pembelajaran ini mintakan untuk mengungkapkan perasaan? Karena itu akan menjadi apa ya? Tempat ya, jadi media buat kita merasakan atau mengungkapkan apa yang kita rasakan. Biasanya kalau sesuatu diungkapkan kan plong ya. Nah nanti yang belum mengungkapkan, tenang, di akhir pembelajaran saya masih bisa memberikan kesempatan mereka untuk mengungkapkan. Iya. Oke, sudah ya, jadi ingat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam kehidupan ini pasti ada pilihan, dan pilihan yang sudah kalian pilih wajib dan harus kalian selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Tolong ingat itu ya. Oke, baiklah. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Kita mulai masuk ke belajar nih ya. Kita sudah belajar apa? Pertemuan minggu lalu. Tenang aja. Apa? Biologi. Ya, kebijakan moneter luar biasa. Ingatan kalian luar biasa. Nah, ini saya coba ada link ini ya. Saya mencoba untuk masuk ya. Saya mencoba masuk ke link ini. Ya. Linknya link yang pasti ya. Link baik ya. Oke, coba perhatikan coba. Ini di mana ini? Di jalan. Ya, ini di Geladak ya. Takut sama kaki. Oke. Coba kita mau jalan-jalan dulu sebentar. Ya. Ini paling Iya. Belum sampai. Oke. Ya, dan sampailah kita di sini. Bank Indonesia. Ya, ini adalah Bank Indonesia. Loh, Pak, kenapa kita jalan-jalan ke Bank Indonesia, Pak? Ada yang tahu? Ya, silakan dan Mbak dijawab. Karena apa? Karena oke. Karena Bank Indonesia ada hubungannya dengan kebijakan moneter. Apa hubungannya? Siapa yang mau jawab? Ya. Jawab. Kebijakan moneter kenapa Pak? Sama Bank Indonesia hubungannya apa? Karena ya. Karena pengen. Karena pengen. Kenapa ya? Karena kebijakan moneter apa? Hanya Bank Indonesia yang membuat. Coba Mas Alek disampaikan tadi. Ini kan kamu ya kata-kata dapat itu ya. Apa hubungannya Bank Indonesia sama kebijakan moneter? Tadi apa? Karena apa tadi?
Karena apa? Iya, karena Mas Alex. Karena iya, karena apa? Karena kebijakan moneter hanya Bank Indonesia yang membuat. Oke, berikan aplaus buat Mas Alex ya. Disampaikan tadi bahwasanya Bank Indonesia. Ya, kenapa saya di sini ngajak jalan-jalan ke Bank Indonesia? Karena untuk mengingat bahwasanya Bank Indonesia adalah salah satu bank yang membuat kebijakan moneter. Hanya Bank Indonesia ya. Ini saya ajaknya kalian ke Bank Indonesia Solo, tapi kalau tadi saya ajak ke Jakarta mungkin kita akan bingung nih di mana. Saya juga belum pernah ke Bank Indonesia yang ada di Jakarta, jadi saya bawakan dari Bank Indonesia cabang Solo. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Besar ya Pak? Gede. Hanya oke. Nah, karena tadi kita sudah tahu atau sudah mengingat kembali tentang pembelajaran sebelumnya, maka dari itu ada sebuah pertanyaan di sini. Menurut kalian, di dalam mengatasi inflasi, apakah hanya bisa menggunakan kebijakan moneter saja? Iya, saya ulangi pertanyaan ini bisa dibaca nih. Menurut kalian, apakah untuk mengatasi inflasi hanya bisa dengan menggunakan kebijakan moneter? Iya, siapa yang mau jawab? Satu absen. Absen ya. Kita nggak berapa ini? 29. 9 tambah 2? 11 siapa? Absen 11? Oh, aku absen 11 ya. Nah, ya, silakan Mbak. Nah, menurut kamu apakah untuk mengatasi inflasi hanya bisa dengan menggunakan kebijakan moneter saja? Ya, ayo absen 11 silakan. Kenapa Mbak? Menurut kamu iya atau tidak? Ya atau tidak kita jawab? Iya. Hanya bisa menggunakan berarti hanya bisa menggunakan kebijakan moneter. Oke, terima kasih atas jawabannya. Coba yang lainnya. Iya. Oh, dijawab tidak. Siapa tadi? Oh, ada orang lain di sini ya? Ayo, silakan. Iya, jawabannya apa, Mbak? Ya, menurut kalian apakah untuk mengatasi inflasi hanya bisa dengan menggunakan kebijakan moneter? Silakan jawab. Tidak. Kenapa kok tidak? Ya, oke. Itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi, untuk mengatur yang namanya inflasi atau jumlah uang yang beredar, ya, tidak hanya menggunakan kebijakan moneter. Ingat judulnya. Ya. Nah, di KD 3.5 kemarin sudah saya sampaikan di awal bahwasanya di kesempatan kali ini kita akan menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya untuk mengatur inflasi tidak hanya menggunakan kebijakan moneter, tetapi juga menggunakan kebijakan fiskal. Maka dari itu kita akan masuk di pembelajaran dengan materi kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita masuk ke sana, dari tujuan pembelajarannya, pada kesempatan kali ini saya akan berbeda daripada yang biasanya. Kalau kemarin-kemarin kita berbicara tentang problem based learning atau pembelajaran berdasarkan berbasis masalah, tapi kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan model project based learning. Harapannya anak-anak semuanya dapat menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta dapat menyajikan analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara lisan dan tulisan dengan penuh tanggung jawab, teliti, bekerja keras dan bekerja sama. Pembelajaran project based learning, ya, pembelajaran project based learning itu adalah pembelajaran berdasarkan atau berbasis pada masalah. Berbasis pada proyek. Artinya setiap kali kita melakukan pembelajaran kita akan melihat, ya, kita akan melihat apa yang ada di sekitar kita lalu bisa kita tuangkan. Nah, nanti saya meminta kalian untuk membuat semacam proyek atau produk yang bisa ada kaitannya, ada hubungannya dengan kebijakan fiskal. Oke, untuk kompetensi yang akan dicapai yang pertama
mendeskripsikan pengertian kebijakan fiskal. Kemudian menganalisis peran kebijakan fiskal, menjelaskan fungsi dari kebijakan fiskal itu sendiri, menganalisis instrumen kebijakan fiskal, dan menjelaskan dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Nah, di dalam kegiatan hari ini kita akan melakukan 3 kegiatan utama. Namun, mengingat waktu juga yang terbatas, kita mungkin hanya akan melakukan 2 kegiatan dan 1 kegiatannya nanti kita lakukan di lain kesempatan. Yang pertama adalah diskusi kerja kelompok. Ya, namanya project based learning. Proyek yang akan kalian lakukan ini akan dilakukan secara berkelompok. Ya, berkelompok dengan teman-teman satu kelas. Kemudian nanti kalian akan merencanakan, mendesain proyek apa yang akan kalian buat, apa yang akan kalian lakukan untuk pembelajaran kali ini. Dan yang ketiga, hasil proyek itu nanti akan dipresentasikan di depan teman-temanmu semuanya. Oke? Nah, coba perhatikan ini. Kelihatan di belakang? Udah kelihatan ya, nanti saya kasih gambar ya. Di sini adalah kebijakan fiskal yang diambil oleh Ibu Sri Mulyani pada tahun 2022. Kebijakan fiskal ini ya merupakan kebijakan yang diambil setelah adanya pandemi COVID-19. Artinya setelah pemulihan dari pasca pandemi COVID-19. Ibarat nanti anak-anak bisa melihat bagaimana kebijakan fiskal yang sudah diterapkan oleh Ibu Sri Mulyani. Selaku apa Ibu Sri Mulyani itu siapa sih? Menteri Keuangan. Oke, jadi pada dasarnya di sini kita juga bisa mengetahui bahwasanya kebijakan fiskal itu yang membuat atau yang mengatur adalah Menteri Keuangan. Oke, tadi sudah saya tanyakan ya. Lanjut saja. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasarkan untuk membuat project ya, nanti bisa dituliskan di bukunya masing-masing atau bisa kalian tulis di gadget kalian masing-masing. Menurut kalian, bagaimana seharusnya sikap masyarakat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat? Jadi, ini menjadi pertanyaan kalian. Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan, ya, bagaimana seharusnya sikap kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian berikan dan sebagainya lah. Nanti ini silahkan kalian tuangkan dalam sebuah produk. Produknya apa Pak? Ya, produknya ini ya. Jadi nanti teman-teman semua, anak-anakku semua, saya minta untuk membuat sebuah poster. Poster ini berkaitan dengan sikap kalian, bisa juga bentuknya kampanye atau ajakan kepada masyarakat yang lain di dalam menanggapi kebijakan pemerintah di dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi kita di sini beranggapan bahwasanya kita akan memberikan ajakan, memberikan kampanye kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, maka dari itu untuk proyek ini sudah saya sampaikan adalah proyek secara kelompok. Kita akan membuat kelompok terlebih dahulu. Baiklah, untuk kelompoknya seperti sebelumnya kita hitung 1 sampai 6 ya. Nanti silakan 1 sampai 6 bisa berkumpul bersama dengan teman-temannya. Oke, kita mulai dari silakan Mas. 2 4 6 1 2 3 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oke, silahkan sekarang kalian mulai berkelompok. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Yuk, mari silakan. Silakan langsung berkelompok. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan langsung berkelompok, mari. Ya. Ya, kelompok 1, kelompok 1, langsung silakan. Ya. Kalau gini baik. Kalau gini baik. Oke, yuk langsung berkelompok yang sesuai
kelompoknya tadi? Pikir saya kan mengganggu buat diri. Tapi raja. Oke, yuk segera. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, silakan kelompok satu jangan betul duduknya melingkar ya. Namanya kelompok segera. Mas, Anda sama selamat keluar. Biasanya kan dulu di sini, saya kan juga bisa toh. Yuk melingkar yuk, melingkar. Ya, Pak. Ya. Bisa bilangnya. Nah, Bapak di siapa Bapak? Aku kan bisa bilang. Dia di sini. Nah, di situ. Bisa. Ya. Oke. Segera. Enggak apa-apa. Emansipasi laki-laki. Ya. Oke. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Oke, kelompok dua. Kelompok tiga. Ya, kelompok empat. Nah, ini apa? Oh. Kelompok empat, kelompok tiga, kelompok lima, kelompok enam. Oke, anak-anak semua silakan masing-masing kelompok bisa untuk melihat apa yang sudah ada di tulis itu ya. Kalian lihat di sini silakan dicatat. Ini adalah tugas dari masing-masing kelompoknya. Ada yang kelompok satu menganalisa kebijakan pengeluaran negara saat inflasi. Kelompok dua menganalisa kebijakan pengeluaran negara saat terjadi deflasi. Kelompok tiga analisis kebijakan pendapatan negara saat inflasi. Kelompok empat kebijakan pendapatan negara saat deflasi. Kelompok lima kebijakan pajak dan subsidi saat inflasi. Dan kelompok enam kebijakan pajak dan subsidi saat deflasi. Jadi kalian cari masing-masing kebijakan itu seperti apa, nanti kalian tuangkan bentuk dari tanggapan kalian di dalam sebuah poster. Nah, untuk menghemat juga dan memudahkan kalian dalam mendesain poster, saya sangat merekomendasikan kalian download atau menggunakan aplikasi Canva, ya, menggunakan aplikasi Canva dalam mendesain poster kalian, sehingga kalian tidak mudah atau tidak kesulitan untuk memasukkan animasi-animasi yang ingin kalian buat. Dan sudah di sana sudah ada template-nya, tinggal kalian contoh saja ya. Silakan nanti ya tulis. Jadi daripada kita menggunakan poster kertas ya kurang ramah lingkungan, kita menggunakan poster online saja. Oke, gitu ya semua. Nah, ini sudah ditulis. Ya, tulis dulu. Sesuai kelompoknya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Ya. Oke. Nah, kalian sudah selesai. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-temanmu. Boleh kalian cari dari buku, boleh kalian juga browsing di internet tentang kebijakan-kebijakan itu, ya. Ada kebijakan pengeluaran, ada kebijakan pendapatan, dan ada pajak dan subsidi. Silakan nanti bisa kalian amati, kalian perhatikan kira-kira seperti apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang hal tersebut. Baiklah, sudah selesai tulis? Ya, sudah. Oke. Nah, ini yang saya akan sampaikan selanjutnya. Silakan kalian melakukan aktivitas diskusi dan perencanaan proyek ya. Oh, belum ditulis? Oh ya. Nah, nih. Ya, ditulis ya. Ayo mas, ditulis mas. Ya.
Sudah ditulis? Oke. Kalau sudah ditulis, silakan ditulis ya. Sudah? Sama, nomor 1, nomor 1, nomor 4. Nah, ya, oke. Oke, sudah ya berarti ya. Kita lanjutkan ya. Ini yang ingin saya katakan tentang perencanaan proyek kita. Yang pertama, silakan kalian melakukan diskusi bersama teman-temanmu dan silakan rencanakan proyek posternya seperti apa, ya, desainnya seperti apa, isinya seperti apa. Itu silakan kalian diskusikan bersama teman kelompokmu. Kemudian, nah, ini yang ingin saya sampaikan. Produk dari kalian atau poster dari kalian itu akan kita publikasikan di media sosial kelas dan juga media sosial sekolah. Jadi harapannya buatlah semenarik mungkin. Ya. Dari contoh misalkan nih, contoh nih, pendapatan negara itu seperti apa toh ketika inflasi? Oh, seperti apa toh ketika deflasi? Coba buat. Kira-kira seperti apa dituangkan dalam sebuah poster. Ya. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi dulu dengan kelompokmu, carilah dulu sesuai dengan yang tadi saya berikan. Nanti untuk posternya bisa saya bantu untuk melakukan memberikan ide dan sebagainya. Silakan. Ya. Oke, jadi di sini tadi saya sampaikan bahwasanya kegiatan ini akan kita publikasikan di media sosial dan media sosial kelas dan sekolah sehingga harapannya anak-anak bisa membuat dengan sebaik-baik mungkin dan semenarik mungkin. Oke. Baiklah, silakan waktunya untuk berdiskusi. Anak-anak bisa berdiskusi dengan maksimal. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada saya. Ada butuh bantuan, silakan sampaikan kepada saya. Oke, silakan dan selamat berdiskusi. Semoga diberikan kelancaran. Ya, monggo. Tidak usah lama-lama ya. Cukup sampai dengan 10 sampai 15 menit aja ya. Kita diskusinya ya. Oke. Nanti akan saya tanya progresnya sampai apa. Mau bikin foto seperti apa saya tanya ya. Silakan didiskusikan. Untuk desainnya seperti saya sampaikan tadi bisa menggunakan aplikasi Canva ya, sehingga anak-anak tinggal memakai template yang sudah tersedia di sana, tidak perlu mendesain ulang ya. Seperti contoh kemarin itu yang anak-anak kelas 10 waktu kurikulum merdeka ya, mereka bikin buku saku itu sudah ada template-nya di sana, jadi lebih nyaman desainnya, tidak perlu susah-susah ya. Dan ramah gadget, artinya ramah di HP kalian masing-masing ya. Oke, silakan dimulai untuk diskusinya. Ya, ya, ada yang mau ditanyakan Mas? Oke, gimana? Ya. Gimana? Ini analisis kebijakan pendapatan negara. Coba dicari dulu pendapatan negara itu seperti apa. Apa saja pendapatan negara itu seperti apa. Bisa dicari dulu. Oke. Pendapatan negara kan banyak sekali ya pada materi APBN ya. Ada A sampai Z itu ya. Itu bisa kalian cari pendapatan negaranya apa saja. Nah, anak-anak semua, ini saya juga mungkin bisa memberikan kalian ini ya untuk menjadi referensimu. Coba bisa kalian scan di sini. Sini ada sebuah video, ya, video singkat tentang kebijakan fiskal. Silakan ini bisa kalian scan, ya. Di scan bisa, nanti langsung bisa tampil di YouTube, ya, ini YouTube. Oke, tentang kebijakan fiskal itu sendiri. Nah, jadi anak-anakku semuanya,
silakan nanti di scan. Ini bisa jadi apa ya? Jadi bahan juga, bahan tentang proyekmu supaya bisa memperlancar untuk aktivitas proyekmu. Silakan bisa di scan. Masa kita bingung. Oke, ini saya kasihkan aja ya kalian ya. Nah. Gimana, sudah bisa nyetel? Sudah bisa melihat di YouTube-nya? Ya, oke. Bentar, kita juga akan tampilkan di depan ya. Supaya kalian bisa membantu untuk ini. Bisa, Pak. Tinggal catering, Pak. Catering, Pak Hotspot, Pak. Hotspot? Ada wifi dulu, pakai tanggung. Oke, iya, Pak. Iya, boleh, Pak. Transportin om, di dalam. Nanti dia mana? Oh iya, ya bukan om siapa? The Bluetooth device is connected successfully. Oke, mungkin bisa sambil kalian membuat proyeknya, mengikuti tentang proyeknya, kalian juga boleh lihat untuk video ini sebentar. Oke, ini ya. Kita akan bahas ya, jangan misalnya jadi bahan, nanti bisa menjadi bahan untuk proyek ini ya. Tenang aja, tenang. Nah, di sini ya, seperti kalian lihat ya, ini bisa jadi bahan juga buat proyekmu berkaitan dengan instrumen fiskal itu ya. Di mana instrumen fiskal itu ada dua, ada pendapatan negara dan pengeluaran negara. Kalau konsepnya pasti paham ya teman-teman semua ya. Pendapatan itu berarti apa? Penghasilan atau sesuatu yang masuk ke dalam kas negara. Tapi kalau pengeluaran sesuatu yang keluar. Ya ibaratnya kalau pendapatan itu kalian dapat uang saku, pengeluaran kalian jajan. Nah, ini kan dua tentang pekerjaan fiskal itu. Makanya bisa kalian amati bahwasanya instrumen fiskal itu ada pendapatan negara dan pengeluaran negara. Ya. Ini silahkan kalian nanti bisa diskusi sama temanmu kira-kira seperti apa. Bisa lanjutkan bikinnya. Nah, pengelolaan negara adalah isinya kan gitu. Ada pengelolaan rutin, pengelolaan pembangunan, dan pengelolaan lain yang
artinya biasanya mereka disusun dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian bagaimana cara kita melakukan kalau kamu yang dibahaskan kebijakan moneter, maka kamu pasti paham bahwasanya dalam melakukan kebijakan itu ada dua cara. Ekspansi. Tapi kalau kebijakan itu berarti dilakukan saat terjadi inflasi. Kemudian kalau ekonomi negara sedang mesra, kemudian pertumbuhan ekonominya udah maka dilakukan ekspansi. Nah, pasti teman-teman pernah dengar ketika Bu Sri Mulyani Kementerian Keuangan dan Presiden menetapkan adanya tax amnesty atau penghasilan sudah terjadi di sini. Tujuan apa? Mereka yang masih pengen melakukan saja ya, kalau nggak bayar pajak sosial lebih lagi. Apa tujuannya? Itu adalah pemerintah kalau misalnya mereka nggak boleh pajak bedanya mana? Oke, ini ada beberapa berkaitan dengan pajak. Ya tadi disampaikan juga ya ada tax amnesty dan sebagainya. Nah ini jadi bahan juga untuk kalian membuat proyek itu. Nah silakan nanti kalian bisa lanjutkan untuk melihat videonya di masing-masing kelompok supaya kalian bisa paham dan mengerti tentang apa yang akan kalian lakukan atau apa yang akan kalian tuangkan dalam proyek itu. Silakan bisa dilanjutkan lagi untuk diskusinya. Ya silakan yuk didiskusikan dulu. Ya nanti saya akan coba cek prosesnya kayak gimana kalian ya. Jadi yang sekiranya rame atau sekiranya tidak bekerja bisa lu mas mbak disampaikan. Jangan rame dan sebagainya ya. Biasanya sih rame gitu kan. Dulu pokoknya Pak. Oke silakan dan langsung dimulai ya. Gambar pitiknya Mas. Pitik ulang. Pak, Ya silakan didiskusikan dulu ya. Mana? Ini kan berarti kan ini kan baru kebijakannya nih. Nah tadi kamu apa sih? Tentang pengeluaran negara. Ya, jadi pengeluaran negara itu apa aja? Tuh, misalkan kalau pengeluaran cara kita ketika inflasi itu biasanya seperti apa? Inflasi itu saat keadaan di mana jumlah uang yang beredar lebih banyak. Nah, lebih banyak ya, inflasi kan jumlah uangnya banyak. Dan kalau jumlahnya uangnya banyak, pengeluarannya kira-kira gimana? Kalau uangnya itu banyak nih, uang masyarakat banyak, ya toh. Pemerintah itu supaya uang itu bisa stabil kira-kira gimana? Pemerintah itu ikutan uang banyak atau enggak? Nah berarti gimana caranya membuat program sebuah proyek di mana pengeluaran negara itu jangan sampai boros. Nah, mungkin bisa
hemat pengelolaan negara, efisien bangsa, buat pemerintah pajaran itu tidak apa-apa. Berarti bahwasanya, oh berarti pengelolaan negara itu jangan sampai boros saat ada inflasi. Maksud saya semangat. Ya, oke, silakan. Coba yang ini gimana? Sudah kak? Berarti Pak yuk. Nah, ini apa ini tadi kelompok ini? Kebijakan inflasi saat subsidi pada dan deflasi. Deflasi itu apa? Keadaan di mana uangnya jumlahnya banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau inflasi kan banyak. Kalau inflasi apa deflasi sedikit. Nah, berarti kalau posisinya lagi banyak, uangnya sedikit, pajak itu apa sih? Pajak itu pendapatan atau sesuatu yang dibayarkan kepada dari masyarakat kepada pemerintah, itu pajak. Berarti kan yang masuk uangnya dari masyarakat ke pemerintah. Lalu kan kalau uangnya di masyarakat sedikit, terus tiba-tiba ada pajak, jadinya gimana? Benar. Masyarakatnya uangnya tambah sedikit. Nah, berarti kalau lagi deflasi, pajaknya harusnya seperti apa? Pajaknya diturunkan, atau juga apa tadi? Yang namanya tax amnesty. Artinya pengampunan pajak supaya apa? Supaya masyarakatnya tidak kesulitan untuk membayar. Nah, kalau subsidi kan bantuan, benar. Subsidi itu bantuan dari pemerintah. Ketika ada deflasi, uangnya semakin apa? Sedikit. Makanya sedikit kalau ada deflasi. Berarti kalau sedikit, pemerintah kasih bantuan boleh nggak masyarakat? Boleh. Misalkan contoh ada bantuan dari contoh BLT, terus kewirausahaan dan sebagainya, lah itu bentuk dari subsidi. Jadi kalau ketika deflasi pajaknya tidak boleh tinggi, subsidinya ditambah. Nanti silakan kamu buat kata-katanya gimana supaya pemerintah itu bisa menangani hal tersebut. Paham tak maksudku? Nah, oke. Bentar, satu ya. Oke, ini gimana nih? Ayo ke situ deh. Nah, kita duduk ya. Satu ya. Nih, ini apa tadi permasalahannya? Oke, kita berarti ada tiga hal. Ada pajak saat inflasi, ada subsidi saat inflasi. Inflasinya apa sih? Ada uang ya? Ada uang di masyarakat banyak, iya kan? Inflasi kan ada uangnya banyak, ya kan? Berarti masyarakat punya banyak uang. Kira-kira pajaknya itu pajaknya ditambah pada kurang? Ditambah supaya uang yang masyarakat bisa stabil atau berkurang. Oke, itu udah benar. Terus yang subsidi itu apa bentuknya? Bantuan. Nah, kalau masyarakat punya uang banyak nih, disubsidi, kira-kira guna nggak subsidi? Guna nggak? Kalau begitu kan berarti malah nambah uangnya masyarakat. Nah, padahal harusnya uangnya harusnya dikurangi. Berarti subsidinya yang dikurangi apa? Ini ya. Silakan dibuat kata-katanya, slogannya seperti apa ditampilkan di poster gitu ya. Nah, silakan. Mana yang ini? Ya. Yang sedang saya lihat dulu. Pendapatan negara saat inflasi. Oke, saya tanya dulu sebelum saya jawab ini. Pendapatan inflasi itu ada apa? Saat uang yang beredar jumlahnya banyak, saat uang beredar jumlahnya banyak, kira-kira di masyarakat uang banyak. Kalau di saya ulangi, inflasi kan ada ketika uang di masyarakat banyak, berarti masyarakatnya sedang dalam kondisi kaya atau miskin ya sebenarnya nggak kaya. Nah, mereka akan mengatur bagaimana caranya uang itu jangan sampai terlalu banyak di masyarakat. Jadi pendapatan negara yang ditambah atau kurangnya? Bagaimana caranya uang masyarakat itu masuk ke dalam negara, ditambah pendapatan negaranya. Nah, pendapatan negara itu bisa ditambah dari berbagai macam hal. Ada lagi pajak, ada mungkin apa namanya iuran dan sebagainya, kan bisa. Contohnya uang kas murah,
uang kasnya lagi kamu tuh lagi banyak uang tuh habis lebaran, kasnya tipis, lah biar kasih jadi banyak kan otomatis kan kita iurannya ditambah. Gimana lah, berarti bagaimana cara mengatasi kebijakan pendapatan itu saat kasih bagaimana? Dengan menambah. Iya gitu. Kemudian tambah apa? Menambah pendapatan negara. Makanya kalian cari hal yang apa saja yang bisa menambah pendapatan negara. Itu nanti kalian buat poster, ya, kalian tampilkan. Oh ini seperti ini. Paham? Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini gimana? Oke, kebijakan keuangan negara saat berinflasi. Nah, pengeluaran ya. Ini maksudnya moneter, Mbak. Suatu kan moneter. Coba lagi ya. Ya, benar. Nah, tapi coba karena kalian dibuat lebih nyaman. Artinya kalau deflasi kan uangnya sedikit ya di masyarakat ya. Berarti kan otomatis kan pengeluaran negara itu harus ditambah lebih kurang. Nah, bagaimana cara menambah pengeluaran negara itu ya? Silakan kamu tampilkan, cari coba di internet atau khusus apa yang bikin pengeluaran negara lebih penting. Oke, yang ini gimana nih? Laki-laki yang ini? Gimana yang tadi? Pendapatan negara saat deflasi. Nah, coba carain dulu sebelum saya cari jawabannya. Deflasi itu gimana keadaannya? Jumlah uangnya banyak atau sedikit? Iya, jumlah uangnya sedikit. Bayangkan sekarang duitku lagi sedikit, ya. Itulah masyarakat ya, lagi kiri, ya toh. Terus pendapatan negara itu baiknya mengikuti jumlah uang masyarakat atau harus mengikuti jumlah uang masyarakat? Dan caranya itu bagaimana? Oh, berarti ketika uangnya sedikit, negara juga memang terlalu banyak memasukkan uang ke wilayah lain. Sampai udara kelas, ternyata udara kelas ya. Ketika kamu udah punya uang, ya toh, berarti kan nggak boleh ditarik toh, kudunya kan toh. Nah, tapi udara memaksa untuk tarik. Nah, ya oke. Nah, itu makanya buatan posternya kira-kira harus seperti apa nih? Sangat apa cara ya? Paham kan maksud itu toh? Nah, gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Oke, semuanya ya coba dicek lagi di apa di analisasi ya. Coba saya lihat inflasi ini. Ya. Oke, pengeluaran negara saat inflasi. Jadi saya sampaikan bahwa inflasi itu gimana uang pengeluaran negara berarti hubungannya apa? Negaranya itu menambah jumlah uang yang ada di masyarakat. Nah, kalau ada pengeluaran berarti negara itu harus apa? Dampaknya. Apa saja yang bisa mempengaruhi ya? Sudah, Mas Mau sudah paham itu? Nah, saya lagi ya. Siap. Yo, ada lagi mungkin? Kita 10 menit lagi ya, kita selesaikan ya. Iya, sebentar lagi nih, mau pulang. Tinggal 15 menit lagi nanti kita akhiri, oke? Oke, anak-anakku semuanya, nanti segera kalian selesaikan untuk diskusinya, ya.
Mengingat ini proyek adalah proyek tentang sikap masyarakat, jadi jangan diambil pusing. Tadi sudah saya sampaikan dan saya putar semuanya. Saya lihat anak-anak masih pusing, masih cari, aduh ini gimana ya, ini gimana ya, gak usah. Kalian anak saja, oh inflasi keadaannya seperti apa? Oh saya ngambil pendapat kemarin seperti apa? Nah, sudah paham semuanya ya. Oke. Nanti kalau itu nanti dituangkan di dalam desain sebuah poster ya. Nanti kalian tuangkan di dalam Canva, silahkan kalian buat semenarik mungkin ya. Nanti kita share atau kita diskusikan kita publikasikan di luar atau kita publikasikan keluar seperti itu ya. Oke, 5 menit lagi kita segera akhiri untuk diskusi kelompoknya. Kita lanjutkan pada materi yang lain. Saya permisi. Ayo mas, diskusinya jangan rame sendiri ya. Oke, sahabat game, saya lanjutkan ya. Kita lihat. Untuk berikutnya, ya, saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, ya. Sebelum saya masuk ke refleksi nanti dulu. Saya cuma mau sampaikan berkaitan dengan proyek ini, kira-kira kapan akan kita selesaikan? Pertemuan minggu depan ya. Oke, nanti berarti 1 minggu hari Selasa minggu depan kita sudah siap untuk mempresentasikan dan mempublikasikan materi atau mempublikasikan hasil poster kalian masing-masing. Nanti tolong disampaikan ke teman-temanmu yang tidak masuk untuk bisa bergabung dan memilih kelompok sesuai dengan yang ada saat ini. Gitu nggih? Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, maka dari itu terakhir sebelum saya akhiri, saya ada sebuah ini scan ya. Scan lagi nih. Ini ada refleksi pembelajaran nih. Jadi saya harapannya anak-anak semua bisa mengisi ini. Silakan dibuka HP-nya. Silakan di-scan. Langsung kan? Ya Allah. Udah sedih zoom. Sampai apa ya tadi ya? Sampai koper lah. Oke. Ya. Atau kalau tidak, silakan kalau bisa buka Mentimeter. Ya, kita bisa buka Mentimeter nih. Udah bisa? Belum? Nah. Ini silakan kalian bisa masukkan juga di apa? Nah ini Mentimeternya, kalian bisa masuk di menti.com terus kalian masukkan di baiklah, karena sudah selesai untuk pembelajaran hari ini, mari salah satu ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Mari pembelajaran pada hari ini sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Ingat sebelum pulang seperti biasa tolong kursinya tak diletakkan di atas meja. Oke. Ya kalau di atas dong mas. Ya kan tidak turun nih. Oke. Gitu. Terima kasih buat hari ini. Mohon maaf dan selamat datang buat tindakan dan terima kasih waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih ya semuanya.